lanjut nonton, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan tombol loncengnya ya, agar kalian mendapatkan update video terbaru dari kita. National Biografi dimulai. Hai penonton setia National Biografi. Kali ini kita akan bercerita mengenai cerita salah satu subscriber kita yang udah ngirimin ceritanya ke email kita. Jadi tuh dia bercerita tentang pengalaman tantenya yang punya rumah di daerah Dago Pakar, Bandung. Nah, jadi pada awal tahun 90-an tuh katanya dia beli rumah sama suaminya dan tinggal di sana tuh. Tinggal di sana dan dia punya 3 orang anak. Yang satu cowok dan cewek 2. Nah, singkat cerita nggak ada yang aneh sama rumah itu. Awalnya nggak ada yang aneh. Ya kalau serem tuh ya emang udah wajar lah, kalau rumah-rumah di atas sana tuh emang sedikit horor kan, creepy banget soalnya suasananya. Tapi ya wajar lah, nggak ngeganggu banget kan. Tapi katanya semenjak sekitar tahun 95 dia punya tukang kebun gitu kan, tukang kebun sekaligus asisten rumah tangga di situ. Ya kita sebut aja Mang Asep lah, Mang Asep. Nah, Mang Asep ini rajin banget katanya, rajin. Terus ya pekerja keras lah, dia nggak ngeluh, nggak kalau kita minta tolong katanya nggak pernah ngeluh gitu kan. Nah, katanya suatu ketika tantenya dia itu lagi pergi jalan-jalan dan rumah ditinggal sekitar sebulanan lah. Nah, terus pas tantenya balik ke rumah itu, keluarga tuh kan pulang kan dari liburan. Ternyata si Mang Asep ini udah nggak ada, dan rumahnya itu ada police line. Di depan rumahnya ada police line. Nah, ketika dia nanya ke tetangga sebelah, ini kenapa rumah saya di police line kan, terus Mang Asepnya juga kemana ini katanya. Nah, terus tetangganya bilang Mang Asep jadi sebelumnya itu manggil istrinya ke situ, mungkin katanya buat nemenin. Emang sebelumnya tuh udah izin sama tantenya katanya buat manggil istrinya ke situ, soalnya iseng katanya kalau sendirian. Nah, kata tetangganya itu sempat ada cekcok tuh, katanya sempat ada ribut kecil gitu mereka dengar. Nah, keesokan paginya polisi datang ke situ. Rupanya si Mang Asep menyerahkan diri ke polisi karena kasus pembunuhan. Dan yang dibunuh ini itu istrinya sendiri. Nah, setelah kejadian itu tuh mulai cerita-cerita nggak wajar mulai terjadi di rumah itu tuh. Salah satunya ya piano nyala sendiri, ada yang mencet-mencet piano katanya di ruang tamu. Terus, nah yang lebih parahnya lagi tuh, jadi TKP-nya itu ada di kamar mandi belakang. Kamar mandi di deket saung gitu kan, ada kamar mandi katanya. Nah, itu tempat istrinya dibuang di situ katanya. Dan mayatnya ditemukan di situ dalam keadaan ya sudah terbunuh. Di darahnya berceceran di mana-mana tuh katanya. Nah, udah beberapa tahun kemudian mulai cerita-cerita nggak wajar di situ. Penampakan juga sering muncul katanya. Dan pada tahun 2012 akhir katanya rumah itu dijual. Soalnya udah anak-anak udah pada gede juga, dan kebetulan katanya omnya dia ini udah meninggal. Jadi tantenya ya nikah lagi dan pindah ke Bandung di daerah pusat kotanya lah, nggak di daerah Dago Pakar lagi. Dan rumah itu dijual. Dan baru kemarin katanya akhir 2019 tantenya coba main ke situ tuh
sama keluarganya, tantenya main, penasaran tuh mau dijadiin apa sih sebenarnya tuh rumahnya dia yang lama itu, karena daerahnya enak banget sih. Nah setelah dia main ke situ ternyata belum dijadiin apa-apa, masih berbentuk ke rumahnya dia yang lama itu. Dia main ke situ, terus tetangganya satpam di rumah tetangganya, security, ternyata masih inget sama tantenya itu. Dia negor tuh, "Bu apa kabar?" katanya. Nah terus si security itu ngomong, "Bu, anjingnya masih di dalam ya?" katanya. "Kalau kayak gitu bawa aja Bu, kasihan," katanya gitu, "soalnya setiap malam gonggong terus." Nah tantenya itu mulai bingung tuh, tapi nggak cerita ke security-nya itu. "Oh iya Pak, maaf, nanti saya coba cek deh," katanya gitu, "siapa tahu masih ada anjingnya." Soalnya katanya dulu tantenya itu punya anjing, punya dogi tuh banyak banget emang. Nah tapi di perjalanan tadinya tuh mereka pengen masuk ke rumah itu, tapi nggak jadi karena ya tantenya juga punya cerita-cerita pengalaman yang serem lah di situ, makanya nggak mau masuk. Jadi oke, kita rewind dulu ke cerita tantenya yang punya pengalaman serem itu di situ. Jadi tuh waktu itu katanya setelah suaminya meninggal, si tante ini main ke situ dengan alasan mau ngebersihin rumah. Terus ya ngecek lah keadaan rumah tuh kayak gimana. Tapi setelah mereka masuk ke dalam, terus anak-anaknya lagi pada di bawah ngebersihin saung. Nah tantenya ini pergi ke toilet di atas, di lantai 2, tepatnya di kamarnya itu kan ada toilet. Nah setelah selesai buang air kecil, mungkin ketika dia keluar kamar, dia ngelihat almarhum suaminya berdiri di depan pintunya itu. Jadi sontak kayak kaget banget si tantenya itu, lalu dia langsung turun lari ke bawah. Nah setelah dia nyari anaknya yang ada di saung, ternyata nggak ada. Terus nyari ke bawah lantai basement katanya, tempat dulu katanya mereka tuh naro wine gitu-gitu. Ternyata dia ngelihat sosok almarhum suaminya lagi di situ. Nah sontak dia langsung pingsan. Nah dibantuin tuh sama anaknya ternyata baru datang dari luar, bantuin ibunya itu. Nah udah semenjak saat itu tantenya nggak berani lagi main ke rumah itu. Dulu katanya yang lebih parah lagi, pernah kejadian, ini sih nggak tahu sih, gue juga agak kurang masuk nih. Katanya dulu pernah ada punya kelinci, tapi kelincinya itu pas pagi hari dicek mau dikasih makan biasa tuh, itu tuh udah mati. Tapi yang anehnya tuh nggak ada tulangnya, jadi tinggal dagingnya doang masih utuh, tapi tulangnya udah hancur, remuk gitu, sampai kayak nggak ada tulang. Nah tapi anehnya itu ya nggak ada bekas, kandangnya masih bagus, nggak ada bekas dirusak sama hewan liar atau apa, atau mati gitu aja. Nah terus anjingnya juga dulu tuh kan katanya banyak banget anjing kan katanya di situ, tapi satu persatu mati dengan alasan yang gak jelas. Dan tiap malam itu terdengar suara lengkingan, gonggongan anjing, tapi yang melengking banget kayak lagi disiksa tuh anjing. Nah udah, sekarang kita cerita lagi yang ke tahun 2019 akhir itu, yang tantenya main. Akhirnya tuh tantenya cerita ke keluarganya kan, gue udah nggak, kata tantenya tuh, gue udah nggak naruh anjing di situ, soalnya anjingnya dia udah pada mati semua kan, nggak ada yang kesisa. Sambil perjalanan menuju pulang, dia sambil cerita, oh ya nih si ponakannya juga bilang nih, jadi pas tante lagi ke dalam, dia juga lagi ngobrol sama security. Selain anjing sering ngegonggong, katanya juga masih ada itu juga ada itu tuh mas, katanya ibu-ibu sering masuk ke dalam. Saya juga nggak tahu siapa, saya mau negur juga nggak enak. Saya pikir kan orang yang punya rumah atau yang ngejaga, karena saya diemin aja. Tapi dia sering keluar masuk tuh, lebih sering juga pas maghrib.
Dia masuk ke dalam terus nggak balik-balik lagi tuh sampai ya dia selesai. Dia kan nggak kemana-mana kan, si security itu di depan pos aja sambil ngopi sambil ngerokok kan. Nah pas maghrib masuk dia juga nggak ngeliat tuh ibu-ibu keluar lagi. Nah ditanya kan sama tantenya itu, keponakannya, emang kayak gimana katanya ciri-ciri ibu-ibunya. Si security-nya sih cuma bilang ciri-cirinya cuma pakai kerudung, tapi kerudung yang cuma disangkutin ke atas aja tuh, apa sih namanya, lupa. Pokoknya kayak gitu ciri-cirinya. Nah tantenya langsung kaget. Astagfirullahaladzim katanya, itu mah bibi katanya. Yang bibi itu katanya rupanya istrinya si Mang Asep yang dibunuh dulu itu. Nah, sontak semuanya kaget semua tuh, udah nggak ada yang berani lagi main ke rumah itu. Terakhir dia juga cerita, katanya sih sampai sekarang ya rumahnya masih kayak gitu-gitu aja, belum dijadiin sesuatu. Ya mungkin karena cerita seremnya itu, makanya bangunan sama tanahnya jadi masih pikir-pikir lah orang yang beli kalau mau dijadiin tempat atau rumah tinggal gitu kan. Penggambaran rumahnya sih emang katanya cukup gede, cukup luas. Halaman belakangnya tuh yang luas banget, dan sewaktu dia main sih katanya juga pernah lah tuh almarhum bokapnya ngeliat si kuntilanak itu sering ada tuh di samping kamar mandi belakangnya itu. Sama sih paling sering diganggu ya di ruang tamu sama di saung katanya. Nah terus juga dulu dia pernah tuh katanya nginep sama temen-temennya pas tantenya lagi nggak ada, tapi yang ada si omnya doang di situ. Dia nginep sama temennya, dan dia tuh tidur di, kan ada basement gitu. Nah jadi basementnya tuh katanya enak banget sih buat nyantai-nyantai gitu, makanya mereka tuh teman-temannya pada tidur di situ semua, dan dia juga tidur di situ. Nah, terus temennya izin tuh ke toilet, gue mau ke toilet dulu dong katanya. Udah akhirnya dia ke toilet di bawah. Nah temennya sampai bolak-balik 2 kali tuh katanya, ini cuek banget ya, kenapa emang keran lu bocor ya? Enggak katanya gitu. Nah kata temennya dia udah 2 kali matiin keran, tapi tuh keran masih tetap nyala di kamar mandinya itu. Nah terus salah satu temennya juga lagi sholat, pas lagi ruku, lagi sujud itu kan dia agak iseng gitu kan matanya, dia sempet ngelongok gitu tuh, bandel dia ngelongok dari sela-sela kakinya itu, ngeliat di belakang ada itu si jubah putih lagi berdiri dengan rambut yang panjang. Ya pokoknya banyak lah cerita di rumah itu tuh katanya semenjak kejadian bibinya meninggal dibunuh itu. Ya sekian dulu cerita horor dari kita. Nantikan terus video terbaru. Setelah kita dapat kiriman cerita-cerita dari kawan-kawan, kirim aja ke email kita di biografiauto@gmail.com. Kita akan update setiap minggunya tergantung kiriman dari teman-teman. Jadi nantikan terus video terbaru dan cerita horor lainnya di Horror TV dari kami, National Biography Channel. See you next time. Bye.